khurafat, hari sengsara di bulan Muharram, hari naas, sehingga nggak ada acara apa? Hajatan. Bulan Muharram bulan sengsara. Wah, bulan haram disebut Rasulullah bulan mulia, bulan bagus, kok jadi bulan sengsara? Ini mulai kapan? Sehingga toko bangunan pada ngeluh, aduh Buya nggak ada orang bangun. Kenapa? Bulan naas ini bulan sengsara. Bulan sengsara, bulan naas itu bulan kita bermaksiat. Tapi bulan anak Anda menikah, bulan bahagia. Bulan sengsara bagaimana? Bulan Anda mendapatkan keturunan, bulan Anda bisa beribadah. Jadi jangan percaya dengan bulan-bulan semacam itu. Tidak ada bulan naas, bulan kapit ada lagi nanti ya. Bulan naas kok banyak banget. Bulan hebat kok jadi bulan naas, bulan sengsara. Ini yang harus kita hadirkan. Yang mau nikah bulan Muharram, pilih bulan Muharram nanti. Pilih Muharram. Nggak ada. Pilih Dzulqa'dah, bulan kapit ya, bulan kecepit katanya. Ya, kecepit antara dua hari raya. Betul-betul, hari raya Idul Fitri, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, betul. Hari kecepit di antara dua hari raya. Makanya di hari itulah aku akan berhari raya. Jomblo jadi pengantin, gitu aja, jangan malah dihindari. Membangun keyakinan yang benar. Kenapa dibatalin nggak jadi mantu di hari Muharram? Harus ingat, ada. Silahkan kapan saja. Hari Allah itu baik semuanya. Apalagi disebutlah Allah. Arba'atun hurum, di dalamnya adalah bulan Muharram itu. Kemudian ada satu isyarat singkat ya, waktu Nabi ingin berpuasa di tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi, maka Sayyidina Umar pun juga demikian waktu itu. Di saat penanggalan kita tuh kok sama dengan orang di luar Islam, maka Sayyidina Umar bersama sahabat yang lainnya ingin membuat penanggalan yang spesial. Lalu dicetuskanlah penanggalan baru, yaitu tahun Hijriyah. Yang disebut tahun Hijriyah itu adalah ditetapkan pada Sayyidina Umar dalam irama untuk membuat penanggalan yang berbeda dari yang lainnya. Dalam irama berbeda. Maka dari itu yuk, niat Sayyidina Umar ini harus kita dukung. Maka gebyar tahun baru Hijriah harus kita besarkan. Jangan sampai kita membesarkan tahun baru yang lainnya. Ini perlu juga dites, biarpun Anda tidak perlu menjawab beneran, takut kecewa. Hafal enggak Anda bulan Arab? Jangan sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli hafal, tapi Muharram Safarnya adalah ntar dulu. Kakek moyang kita itu, biarpun kita belum bisa bahasa Arab, sudah mengajarkan pakai bahasa lokal. Diterjemahkan, enggak tahu di bahasa Sundanya kumaha atuh. Kalau bahasa Jawa itu kan ada, misalnya dimulai dari Muharram ya. Muharram itu tidak pakai Muharram, diambil bagiannya suro. Nggak ada sofar, sapar. Nggak ada maulid, Rabiul Awal, mulut, ba'da mulut, cuma dilawal, cuma dilakhir, sudah dirubah semua. Tapi ketemu judulnya Rajab, nggak ada Rajab, Ruwah, Sa'ban, Poso, Sawal, Selo, besar, Suro lagi. Nah, ini yang Jawa. Yang Sunda mah sebutlah. Itu yang perlu kita uri-uri, yang kita rawat. Baik, semoga Allah merindukan kita kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tanpa mencela kita. Kita mengagungkan syiar Muharram, syiar tahun baru Hijriah, agar kita kembali kepada tahun ini dan bulan Hijriah. Sebab hukum-hukum di dalam syariat Islam ini ada hubungannya dengan bulan Hijriah. Haji bulannya Hijriah, puasa Hijriah, hitungan-hitungan dalam urusan-urusan sumpah dan sebagainya, kafaroh dan sebagainya, hitungannya cara Hijriah. Jadi bulan Hijriah adalah bulan untuk ibadah. Jangan sampai kita tidak mengerti bulan Hijriah. Sudah waktunya. TK yang punya TK, SD yang punya SD, SMP punya SMP, madrasah, ayo kita budayakan kembali. Dan kalau perlu sudah kita tulis, kita dahulukan bulan Hijriah dulu, baru bulan Masehi. Biar bulan Hijriah, bulan Masehi, bulan Hijriah, bulan Masehi. Membiasakan, diniati untuk mengangkat syiar. Biarpun kalau ada orang mendahulukan bulan Masehi, ya enggak, bukan sesuatu yang haram dong. Hanya kita akan punya misi mengangkat syiar agama kita, seperti itu. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Disebutkan para ulama bahwa amalan-amalan Asyura tidak ada amalan yang khusus kecuali puasa 10 Muharram.
ditambah tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi, atau tanggal 11, atau diambil salah satu di hari di bulan Muharram. Adapun amalan-amalan yang lainnya adalah boleh dilakukan di bulan Muharram. Salat duha tetap ada, tahajud tetap ada, sholawat boleh, zikir boleh, berdoa boleh, tidak ada larangan. Yang boleh dilakukan di luar Muharram, yang biasa dilakukan ibadah di luar Muharram, tidak ada larangan kalau dilakukan di bulan Muharram. Berdoa sifatnya umum. Itu momen kesempatan orang untuk membuat sebuah evaluasi, lalu berdoa awal tahun, bukan sebuah yang salah, atau doa akhir tahun. Karena memulai segala sesuatu. Kalau Anda ingin memulai, boleh Anda memulai dengan doa. Saya mulai hari baru, tahun baru, kehidupan baru, boleh. Anda membuka toko di hari ini, maka Anda boleh berdoa. Tidak ada bid'ah Anda berdoa buka toko. Nabi tidak pernah mengajari doa buka toko hari Senin lalu berdoa, nggak ada. Tapi karena kebetulan doa bukanya hari Senin, Anda boleh berdoa. Karena doa sifatnya umum diperkenankan. Maka doa awal tahun adalah sah. Doa awal tahun isinya adalah doa, akhir tahun isinya adalah doa memohon kepada Allah. Seperti yang biasa dibaca adalah doa akhir tahun adalah untuk memohon ampun akan dosa yang lalu. Boleh, sah-sah saja. Doa awal tahun berharap semoga tahun yang akan datang adalah tahun kemuliaan, tahun kebahagiaan. Adapun amalan-amalan misalnya hari ini kau baca Ar-Rahman ini, tidak ada juga bimbingan khusus dari Nabi SAW. Dan jangan katakan Nabi menyuruh yang seperti itu. Cuman kalau Anda berzikir misalnya, yuk kita mumpung waktunya kosong, ini 10 Muharram ini kan nggak ada kegiatan, libur kan, ya, ada bulan tanggal merah kan, yuk kumpul yuk, daripada nanti pada ke mall, kemudian ke pantai, kumpul aja yuk, baca sholat 6.000, boleh. Tapi jangan bilang, diperintah khusus oleh Nabi 6.000, oh enggak, Nabi nyuruh sholawat, gitu saja. Jadi membuat amalan-amalan semacam itu asalkan tidak dinisbatkan kepada Nabi dan dalam irama untuk membatas, untuk memberikan motivasi orang. Dikasih bilangan bukan sesuatu yang salah. Misalnya yuk sekarang bisa ngitung, ustadznya pandai ini waktunya banyak, ini kalau sampai cepat pulang nanti pada kemana-mana ini. Biasanya baca sholawatnya cuma 200 ini hari ini 6.000. Wah, boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh itu dinisbatkan Nabi. Apakah ajaran dari Nabi seperti itu? Ajaran Nabi secara itu bentuknya tidak ada. Akan tapi baca Ar-Rahman boleh kapan saja. Baca Ar-Rahim boleh kapan saja. Baca sholawat boleh kapan saja. Berdoa boleh kapan saja. Seperti itu kasusnya. Biasanya zikir-zikir yang dilakukan para ulama itu adalah pendidikan saja. Ada satu murid tiba-tiba suruh mengatakan adalah apa? Ya mutakabbir, ya mutakabbir. Zikirnya kok ya mutakabbir terus. Memang ada ajaran Nabi untuk zikir untuk saya aja mutakabbir? Nah ini pertanyaannya pertama nantang. Karena kiainya tahu dia itu orang yang sombong, biar tahu yang maha agung hanya Allah saja. Kau baca ya mutakabbir, ya mutakabbir, ya mutakabbir, biar kamu tidak sombong. Ada orang rezekinya sempit terus. Sudah sempit bingung. Di PHK stres. Tidak dapat kerjaan ini, akhirnya oleh kiainya dikasih ya ghaniyu ya ghani ya ghaniyu ya ghani ya ghaniyu ya ghani, Allah maha kaya, biar yakin setelah itu kalau Allah yang maha kaya. Ya nggak ada masalah bimbingan seorang guru. Makanya kalau ada tadi catatan saya tidak tahu dari mana itu sumbernya, yang jelas kalau itu dinisbatkan Nabi nyuruh persis seperti itu adalah salah. Tapi kalau zikir itu adalah sah dibaca kapan saja. Zikir-zikir semacam itu sah dibaca kapan saja dan di mana saja, di tempat-tempat yang terhormat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Salat apa? Salat ya? Enggak ada salat Asyura, enggak ada. Salat Asyura tidak ada. Istighfar Asyura juga tidak ada. Tapi beristighfar di Asyura boleh. Salat sunnah di Asyura boleh. Enggak perlu Anda membuat istighfar Asyura, tidak perlu membuat salat Asyura. Enggak ada salat Asyura. Supaya kita itu adil dalam hal ini. Kadang kita sering membuatnya. Salat Asyura enggak ada. Anda boleh melakukan salat di bulan Asyura. Salat sunnah banyak. Apakah salat duha atau salat mutlak? Baca istighfar di bulan Asyura boleh. Tapi bukan istighfar Asyura. Sedekah Asyura, Anda sedekah aja di hari Asyura. Kalau puasa Asyura iya, karena hadis Nabi SAW. Hadis tentang ahtasibu 'ala Allah ay kaffira sanata allati qabla. Aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu. Afdhalus siyam, bahkan puasa sepanjang bulan Muharram adalah sunnah. Afdhalus siyami ba'da Ramadan,
siyamu syahrillahil muharram, sebaik-baik puasa, hadis Muslim, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram secara utuh. Dan paling utama di antara bulan Muharram itu adalah hari yang ke-10, hari Asyura. Puasa Asyura ada, puasa Tasu'ah ada, tapi kalau sholat Asyura tidak. Tapi kalau orang melakukan sholat sunnah boleh saja, asalkan sholat sunnah yang disyariatkan, apakah duha, tahajud, witir, sholat sunnah mutlak boleh dilakukan di bulan Asyura, di hari Asyura atau yang lainnya. Tapi jangan katakan ini sholat Asyura, jangan dikatakan sholat Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.